teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Maula dengan NPM 241000248. Saya adalah mahasiswi Universitas Pasundan Fakultas Hukum. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester dari Pak Subelo Wiono SHMPD mata kuliah Sosiologi Hukum. Judul PPT saya itu adalah kedudukan sosiologi hukum dalam kebijakan publik, dari teori normatif ke realitas sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu hukum yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial. Dalam perkembangan negara hukum modern, pendekatan normatif yang hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan tidak lagi cukup untuk menjawab berbagai persoalan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, sosiologi hukum memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara hukum sebagai norma atau law in books dan hukum sebagai kenyataan sosial atau law in action. Sosiologi hukum hadir sebagai disiplin ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Berbeda dengan teori hukum yang berfokus pada norma, asas, dan struktur hukum formal, sosiologi hukum menempatkan hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Pentingnya pendekatan sosiologi hukum semakin terlihat dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik tidak hanya dituntut untuk memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedudukan sosiologi hukum menjadi penting dalam menjembatani hubungan antara teori normatif dan realitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara sosiologi hukum dan teori hukum, mengkaji kedudukan sosiologi hukum dalam hierarki ilmu hukum, serta menjelaskan penerapan sosiologi hukum dalam perumusan kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pendekatan sosiologi hukum dapat menjembatani kesenjangan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai realitas sosial, sehingga mampu mendukung terwujudnya kebijakan publik yang responsif, efektif, dan berkeadilan. Perbedaan kajian sosiologi hukum dan teori hukum. Teori hukum dan sosiologi hukum sama-sama membahas hukum, tetapi fokusnya berbeda. Teori hukum lebih menitik beratkan pada aturan, asas, dan konsep hukum yang berlaku untuk menilai apakah suatu hukum sah dan sesuai dengan prinsip hukum. Kajian ini bersifat normatif dan menggunakan analisis terhadap peraturan serta doktrin hukum. Sebaliknya, sosiologi hukum melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Fokusnya adalah bagaimana hukum diterapkan, dipatuhi, atau bahkan dilanggar dalam praktik sehari-hari. Karena itu, sosiologi hukum menggunakan penelitian lapangan, observasi, dan wawancara. Jika teori hukum membahas hukum sebagaimana seharusnya atau das solen, maka sosiologi hukum membahas hukum sebagaimana kenyataannya atau das sein. Kedudukan sosiologi hukum dalam hierarki ilmu hukum. Sosiologi hukum termasuk dalam kelompok ilmu hukum empiris yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Kedudukan melengkapi ilmu hukum normatif seperti dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum yang lebih berfokus pada aturan nilai hukum. Dalam pembentukan hukum di Indonesia, sosiologi hukum penting karena membantu memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Kondisi dan kebutuhan masyarakat ini sejalan dengan teori hukum responsif dari Philip Nonet dan Philip Selznick yang menekankan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Aplikasi sosiologi hukum dalam perumusan kebijakan publik. Sosiologi hukum membantu pemerintah memahami masalah dan kebutuhan masyarakat sebelum membuat kebijakan. Dengan pendekatan empiris, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Selain itu, sosiologi hukum membantu menilai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat.
Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Setelah kebijakan diterapkan, sosiologi hukum juga digunakan untuk mengevaluasi dampaknya kebijakan dapat diperbaiki jika diperlukan. Penerapannya dapat ditemukan dalam bidang reformasi agraria, perlindungan lingkungan, pelayanan publik, perlindungan anak, dan keadilan restoratif. Pemikiran Philip Nonet dan Philip Selznick dalam Law in Society in Transition Toward Responsive Law. Philip Nonet dan Philip Selznick menjelaskan bahwa hukum tidak hanya sekedar kumpulan aturan, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan sosial yang terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Mereka membagi perkembangan hukum ini ke dalam 3 tahap, yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Yang pertama, ada hukum represif. Pada tahap ini, hukum lebih berfungsi sebagai alat kekuasaan untuk mengendalikan masyarakat. Kepentingan penguasa lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat. Ciri utama adalah campur tangan politik yang kuat, rendahnya independensi lembaga hukum, dan minimnya perlindungan hak warga negara. Yang kedua, ada hukum otonom. Hukum mulai berdiri lebih mandiri dan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kekuasaan politik. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Meskipun memberikan kepastian hukum yang lebih baik, model ini sering dianggap terlalu formal dan kurang memperhatikan masalah sosial yang nyata. Yang terakhir, ada hukum responsif. Menurut Nonet dan Selznick, ini adalah bentuk hukum yang paling ideal. Hukum tidak hanya berfokus pada aturan, tetapi juga pada kebutuhan masyarakat dan tercapainya keadilan. Hukum responsif mendorong partisipasi masyarakat, perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuannya bukan hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memberikan masyarakat dan keadilan bagi masyarakat. Relevansi dalam kebijakan publik. Konsep hukum responsif sangat penting dalam pembentukan kebijakan publik. Kebijakan yang baik tidak cukup hanya berdasarkan aturan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, hal ini terlihat dari pentingnya landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan ini, hukum dapat berfungsi sebagai sarana perubahan sosial dan mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial atau law as a tool of social engineering. Pemikiran Nonet dan Selznick menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum yang sah, tetapi juga dari kemampuan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan hukum yang responsif melalui penyediaan data empiris dan analisis sosial yang diperlukan dalam pembentukan kebijakan publik. Kesimpulan, sosiologi hukum memiliki peran penting karena membantu menghubungkan aturan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Jika teori hukum lebih fokus pada peraturan dan prinsip hukum yang berlaku, maka sosiologi hukum melihat bagaimana hukum dijalankan, dipatuhi, atau bahkan dilanggar dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Philip Nonet dan Philip Selznick, hukum yang baik adalah hukum yang responsif, yaitu hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dalam pembuatan kebijakan publik, sosiologi hukum membantu pemerintah memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dan bermanfaat. Dengan begitu, hukum dapat memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.